sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Ya, kita bicara tentang fungsi sistem pencernaan. Buat apa sih ada sistem pencernaan itu? Ya, yang pertama adalah mencerna makanan. Ya, setelah itu dihancurkan makanan hingga menjadi molekul yang terkecil sehingga dapat menembus membran plasma. Karena dari usus nanti masuk ke dalam darah melalui membran plasma. Kalau masih besar ya tidak bisa masuk ke situ. Sebelum lagi dari membran plasma nanti ke dalam sel. Terus menyerap molekul nutrisi yang ada di makanan itu, mengeliminasi produk sisa yang tidak dapat dicerna. Jadi makanan yang dicerna dicerna, kita makan nanti dihancurkan, nanti sampai kecil, ditembus membran plasma, dan itu nutrisi yang diperlukan akan masuk dalam sel. Setelah di sel melakukan metabolisme sel, produk sisa yang tidak bisa tercerna akan dibuang lagi dari sel, masukkan ke dalam membran plasma lagi, darah, dikeluarkan lewat feses, lewat urin. Nah, ada yang produk sisa ini yang tidak dari sistem pencernaan umum, dari usus itu dia tidak udah dieliminasi dari usus, jadi feses. Dan juga ada yang eliminasi produk sisa yang dari sel, metabolisme sel, nanti dibawa ke darah, dibuang lewat ginjal. Ya, sekarang organ-organnya apa saja sih dari sistem pencernaan ini? Yang pertama adalah mulut atau oral ya. Oral terletak di bawah dari hidung, merupakan tempat masuknya makanan, dan ini awal dari sistem pencernaan kita dimulai ketika makanan itu masuk dalam mulut. Di dalam mulut ini akan terjadi suatu mekanisme pencernaannya mekanik dan kimiawi ya. Mekanik nanti hubungannya dengan pengunyahan ya. Di sini ada yang berperan gigi dan lidah. Gigi fungsinya mengunyah dan menghaluskan, sedangkan lidah untuk dia memiliki reseptor penetap rasa, dan dia fungsinya mengatur di bawah mana, maka kita bisa mengatur lidah dan pipi ini untuk mengatur di mana si makanan ini mau kita kunyah, mau di gigi depan, gigi samping, gigi belakang, gigi incisivus atau gigi seri, gigi caninus, atau gigi Graham atau molar. Di sini gigi juga punya peran sendiri-sendiri. Incisivus atau gigi seri dia fungsinya sebagai pemotong. Gigi caninus dia penyobek. Gigi Graham dia mengunyah, menghaluskan. Itu fungsi utamanya, walaupun tidak menutup kemungkinan gigi Graham buat memotong misal yang keras-keras seperti itu. Makanya yang telah dikunyah halus itu akan menjadi suatu yang dinamakan sebagai bolus. Nah, ini dia rongga mulut. Mulut, sebentar. Sini. Ini gigi incisivus. Ini ada caninus, ini premolar, dan ini molar. Sini yang berperan dalam pengunyahan ya. Terus di sini ada lidah. Di sini ada uvula, di sini ada tonsil. Nah, orang Indonesia bilang amandel ya. Ini nanti masuk ke orofaring di belakangnya. Faring memanjang dari
belakang ya, di belakang hidung. Nares itu hidung ya, sampai ke esofagus secara posterior dan laring secara anterior. Jadi nanti di bawah si faring ini akan ke laring dan ke esofagus. Esofagus nanti masuk ke dalam lambung, laring itu masuk ke dalam bronkus. Jadi faring ini fungsinya dua, sebagai saluran nafas dan juga sebagai saluran masak. Nah, maaf, saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Memiliki tiga bagian, yaitu nasofaring yang dia ada di belakang dari hidung, orofaring dia di belakang dari mulut, dan laryngofaring dia di belakang dari faring yang sebelum masuk ke esofagus. Nasofaring berfungsi sebagai jalan masuknya udara sama atas. Orofaring sebagai ini harusnya makanan dan udara, air termasuk makanan. Laryngofaring sebagai jalur masuknya bolus atau makanan dan air ke dalam esofagus. Nah, ini hidung, ini nares posterior ya. Ya, di sini ada nasofaring. Di sini ada orofaring. Nah, di sini esofagus. Ya, di sini ada yang namanya epiglottis, dia akan menutup dari laring ini sehingga makanan masuk ke dalam esofagus, tidak masuk ke dalam laring atau nanti masuk ke trakea. Esofagus. Esofagus ini terletak di bagian posterior dari trakea. Berperan saat menelan bolus. Esofagus adalah jalan masuk bagi bolus ke dalam lambung. Saat menelan, palatumol bergerak ke belakang menutup nasofaring dan trakea bergerak ke atas menutup esofagus. Bergerak di bawah esofagus sehingga bolus menutupnya ini. Ini palatumolnya nutup dari hidung, jadi makanan nggak masuk ke atas, makanan atau minuman. Dan di sini nutup sini sehingga tidak masuk ke dalam ke dalam bronkus trakea atau ke bronkus. Ini bolusnya nih masuk ke dalam. Ini laring, nanti ini nutup sehingga tidak bisa masuk ke dalam laring. Ini esofagus. Jadi laryngofaring itu tepat di bawah ini, di atas esofagus. Ini esofagus ini laring, ini laryngofaring. Ini contoh ketika si esofagus menelan dari makanan ke dalam lambung, ada gerakan peristaltik. Yang keempat adalah lambung atau gaster. Dia di bawahnya diafragma, dia di dalam cavum abdomen ya. Menerima bolus dari esofagus. Fungsi bolus diantaranya mencampur bolus. Fungsi lambung adalah mencampur bolus dengan enzim di lambung, memulai penyerapan protein dan memindahkan campuran dari sebagian makanan yang telah dicerna dan dieskresi ke dalam duodenum dan mencegah aliran dari enzim. Ini lambung masuk sini. Terus usus halus ya, terletak di bagian sentral dan inferior pada rongga abdomen, berfungsi menerima
ini maksim atau sudah tercampur lagi dari lambung dan sekresi dari hati dan pankreas. Nah, di sini akan menghancurkan secara kimiawi, mengabsorpsi zat makanan dan mentransfer sisa yang tidak diabsorpsi tadi ke dalam usus besar. Ya, di usus besar di sini nanti ada yang namanya kolon ya, kolon ascendent, transversum dan descendent. Fungsinya menerima sisa yang tidak dapat dicerna, nanti mengabsorpsi air dan elektrolit, membentuk dan menyimpan feses sebelum feses itu dibuang. Nih. Jadi nanti dari lambung, stomat sini namanya lambung itu ada lambung, ada gaster, stomat, atau mah. Ini namanya lambung, ini duodenum. Ini usus halus ada duodenum, ada yeyunum, ada ileum. Nanti dia dari sini masuk ke dalam kolon. Kolon transversum, kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent. Masuk rektum. Anus di bawah dari rektum sebagai saluran pembuangan feses dari tubuh manusia. Ya, kelenjar apa sih? Ya, kita ngomongin tadi tentang pemeradan namanya pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu intinya cuma menghancurkan dengan mekanik ditekan-tekan seperti itu, pakai dihancurkan dengan mekanik dengan pakai gigi, di lambung dengan gerakan lambung, dengan usus. Nah, ada yang namanya pencernaan kimiawi. Dimulai dari mulut sudah terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada mulut ada kelenjar saliva yang berfungsi mengekskresikan saliva ke rongga ular. Kelenjar air liur ya, saliva itu. Ada parotis, ada submaksilar dan submandibular. Di lambung ada kelenjar mulut jantung menghasilkan mukus. Ada kelenjar fundus yang ditemukan dari 3 sel. Ada sel sif berfungsi mensekresikan pepsinogen lipase dan renin. Sel parietal berfungsi untuk mensekresikan asam klorida dan faktor intrinsik. Ada layer mukosa yang pada ini semua kelenjar jantung mensekresi barir mukus tebal satu untuk melindungi lapisan lambung terhadap kerusakan dari HCl, asam klorida dari asam lambung ya, bisa kita asam lambung, sehingga untuk melindungi lambung dari penghancuran dari lambung. Di usus ya, di usus ada kelenjar usus, ada kelenjar fili yang mensekresikan hormon dan enzim. Apa aja sih? Antara sel goblet yang pada epitelium berfungsi memproduksi mukus pelindung. Ada kelenjar Brunner yang terdapat submukosa dan memproduksi mukus. Ada kelenjar enteroendokrin, hormon-hormon gastrointestinal. Nah, kelenjar enteroendokrin ini termasuk dari hati. Ada yang namanya empedu ya, dari empedu nanti diekskresikan dari hati. Ada insulin diekskresikan dari pankreas, kelenjar enteroendokrin. Maksudnya itu ya. Sekarang proses pencernaan ya, ini dari awal itu ingesti itu adalah masuknya makanan dan cairan ke dalam mulut. Yang kedua digestion atau pencernaan. Pencernaan itu pencernaan kimiawi dan mekanik tadi yang sudah dijelaskan.
Pencernaan mekanik meliputi pemotongan dan penghancuran makanan oleh gigi di mulut sebelum ditelan, lalu pelunakan makanan oleh lambung dan usus sehingga molekul makanan menjadi hancur dan bercampur dengan enzim pencernaan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi, molekul-molekul tadi, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan lain-lain, zat nutrisi itu diubah menjadi molekul yang lebih kecil dengan reaksi hidrolisis. Ini ada di kafum oral atau di rongga mulut, ada di faring juga, esofagus, lambung, usus halus, usus besar. Akhirnya dibuang setelah selesai. Nah, ini kimiawinya yang terjadi di dalam mulut. Ini ada di saliva, itu ada namanya amilase di rongga mulut ya. Dia akan menghasilkan nih maltosa. Ada enzim pankreas amilase juga. Amilase ada amilase dari saliva dan ada pankreas. Ada maltosa, ada pepsin nanti untuk menghancurkan proteinnya, menghasilkan peptida. Tripsin juga menghasilkan peptidase, nanti menghasilkan asam amino, menghancurkan dari protein. Ada nuklease juga pada protein, nukleotidase protein, dipasa juga ada protein. Absorpsi di sini adalah diserapnya cairan senyawa dari pencernaan oleh jaringan tubuh. Asimilasi adalah proses pencernaan komponen kimia dalam sel tubuh setelah makanan dicerna dan diabsorpsi. Jadi diabsorpsi di usus, nanti diasimilasi dari usus akan masuk ke dalam darah dan diasimilasi dari darah ke dalam sel. Ya, sedifikasi adalah material yang tidak tercerna atau material yang telah dicerna tidak diserap, akan dikeluarkan tubuh melalui anus yang prosesnya dinamakan defekasi. Jadi tadi sisa-sisa makanan yang tidak diserap di usus, dia halus, dia akan diteruskan ke dalam usus besar atau kolon. Nanti dari kolon diserap, airnya dikurangi atau ditambah air di airnya, nanti akan jalan dipadatkan menjadi feses, akhirnya dibuang melalui proses yang dinamakan defekasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.